Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kami akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 SMA MA tahun 2020-2021 bab 4 Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Sebelumnya, saya akan mengingatkan teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Di kompetensi 1. Bagian A. Nomor 1 D. 2E. 3D, 4C, 5A, 6B, 7D, 8A, 9D, 10D. Ya, kita lanjutkan bagian B. Nomor 1, organisasi internasional. 2, Universal Declaration of Human Rights. 3, perjanjian internasional. 4, lebih dari 2. Nomor 5, perdamaian. Kita lanjutkan ke bagian C. Kita lihat jawaban bagian C. Ya, nomor 1. Pengertian politik luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 adalah suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Jawaban nomor 2. Negara yang merupakan subjek hukum internasional adalah negara yang berdaulat serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara menjadi subjek hukum internasional karena dianggap sebagai subjek yang pertama kali melaksanakan interaksi antar bangsa. Jawaban nomor 3. Syarat-syarat suatu kelompok dikategorikan beligerensi. A. Memiliki angkatan bersenjata yang sah sesuai dengan hukum humaniter internasional. B. Peperangan yang terjadi harus berdasarkan pada hukum humaniter internasional. C. Kapal perang yang digunakan merupakan kapal perang yang sah. D. Perselisihan yang dilakukan di laut harus dihormati oleh negara-negara netral. E. Menguasai teritorial suatu negara. F. Adanya manajemen pemerintahan yang baik. G. Bersedia melindungi warga negara asing di tempat pemberontakan terjadi. Jawaban nomor 4. Aspek-aspek yang termasuk faktor internal terjalinnya hubungan internasional antara lain A. Kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri seperti adanya kudeta terhadap kekuasaan tertentu. B. Timbulnya rasa khawatir terhadap ancaman dari negara lain seperti adanya intervensi dari negara lain.
C. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan internasional. D. Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Jawaban soal nomor 5. Hubungan internasional sebagai upaya untuk memperkuat kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan politik nasional yang dianut oleh suatu negara secara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap corak maupun sifat hubungan internasional. Sekarang kita koreksi uji kompetensi 2. Bagian A. Nomor 1C, 2B, 3E, 4B, 5A, 6E, 7D, 8D, 9A, 10D. Bagian B. Nomor 1, bebas aktif. 2, Nugroho Wisnumurti. 3, kesehatan. 4, Gamal Abdul Nasser. 5, permusuhan. Ya, kita lanjutkan koreksi bagian C. Jawaban nomor 1. Salah satu cara memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen, yaitu politik dan luar negeri. Politik merupakan seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk memahami konsep luar negeri, diperlukan gagasan mengenai kedaulatan. Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara. Jawaban nomor 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. A. Sebagai salah satu negara pemrakarsa ASEAN. B. Pada 2012, suatu negara dengan KTT 21 ASEAN. Indonesia menjadi pemimpin negosiator dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. C. Pada 2013, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Ministers Energy Meeting dan Associated Meeting ke-31 serta konferensi ASEAN CIO forum yang kedua. D. Indonesia mengizinkan negara-negara anggota ASEAN menggunakan satelit Palapa. E. Indonesia menjadi ketua kerjasama kesehatan ASEAN periode 2020-2021. 3. Berdirinya Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok digagas oleh 5 negara yang diwakili oleh tokoh-tokoh berikut. A. Indonesia oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden. B. India oleh Jawaharlal Nehru selaku Perdana Menteri. C. Mesir oleh Gamal Abdul Nasser selaku Presiden. D. Ghana
oleh Kwame Nkrumah selaku Presiden. E. Yugoslavia oleh Joseph Broz Tito selaku Presiden. Jawaban nomor 4. Tujuan dibentuknya OKI yaitu meningkatkan solidaritas Islam di kalangan negara anggota, mengoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi rasial dan kolonialisme. Nomor 5. Contoh penerapan sikap cinta damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah, menghindari sikap main hakim sendiri, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kita lanjutkan koreksi penilaian harian. Bagian A. Nomor 1 E, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 E, nomor 5 D, nomor 6 C, nomor 7 E, nomor 8 D, nomor 9 B, nomor 10 B. Nomor 11 D, nomor 12 E, nomor 13 A, nomor 14 C, nomor 15 A, nomor 16 D, nomor 17 E, nomor 18 B, nomor 19 C, nomor 20 C. Ya, kita lanjutkan bagian B. Nomor 1 internasional, 2 kerohanian, 3 keempat, 4 perjanjian, 5 terbuka, 6 perdamaian, 7 Perang Dunia Kedua, 8 PBB, 6 Gerakan Non-Blok, 10 aman. Ya, sekarang koreksi bagian C. Jawaban soal nomor 1. MC Silent mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antar jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Nomor 2. Kedudukan Tahta Suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional tidak terlepas dari perkembangan secara hukum internasional. Hal tersebut terjadi setelah ditandatangani perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci Vatikan pada 11 Februari 1929. Perjanjian tersebut berisi tentang pengembalian sebidang tanah di Roma untuk pendirian Tahta Suci Vatikan sekaligus sebagai bentuk pengakuan berdirinya Tahta Suci Vatikan. Nomor 3. Isi Dasar Sila Bandung. A. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB. B. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. C. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. D. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain. E. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
Nomor 4. Usulan Indonesia yang diterima dan disetujui anggota APEC. A. Dialog sektor publik dan swasta untuk memahami aturan non-tarif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di kawasan Asia Pasifik. B. Lokakarya bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan ekspor. C. Lokakarya mengenai ekonomi digital inklusif melalui tukar-menukar pengalaman dan praktik terkait pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan platform digital. Jawaban soal nomor 5. Contoh sikap toleran dalam lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain. A. Menghargai orang lain menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianut. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Menghargai keberagaman budaya tiap-tiap daerah di Indonesia. Oke teman-teman, sudah selesai koreksinya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Ditunggu konfirmasi nilai-nilai dari ulangan uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, dan penilaian harian bab 4. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.